Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, CGP Angkatan 7 Kota Sawah Lunto, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Rosmalinda SPD MPD, dari SMA Negeri 2 Sawah Lunto, dan rekan saya, Hatrida Febrina SPD dari SMK Negeri 2 Sawah Lunto. Saya Helminingsi dari SMA Negeri 2 Sawah Lunto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Hatrida. Bu Linda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Oh ya Bu Linda, rencananya hari ini akan melakukan coaching. Iya. Baik Bu Linda, sebelum Bu Linda melaksanakan coaching, ada yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Nanti saat proses coaching antara coach dan coachee, yang akan saya amati dan akan saya nilai adalah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, yaitu apakah Bu Linda menggunakan alur tirta atau tidak, atau Bu Linda mengajukan pertanyaan berbobot dengan coachee atau tidak. Nah, di samping itu Bu Linda nanti jangan lupa ya, harus sesuaikan dengan prinsip coachingnya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga nanti maksimalkan potensi. Nah, sebelum itu Bu Linda, saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Linda kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan Bu Hatrida, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi Bu Linda akan melaksanakan nanti 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi inti tersebut, nanti mana yang lebih spesifik yang akan Bu Linda kembangkan? Yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Hatrida. Mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Oke, nanti itu yang akan saya amati, berarti mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu Linda, indikator ketercapaian tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu harapkan dalam coaching kali ini? Indikator yang akan dikembangkan yaitu saya berusaha untuk menuntun coachee saya menemukan ide atau gagasan terhadap solusi permasalahan yang dihadapi dia. Oh gitu, jadi nanti Bu Linda akan nuntun ya coachee Bu Linda agar supaya bisa menemukan solusi. Kalau mengeluarkan ide-idenya betul-betul ya. Oke. Baik Bu Linda, terima kasih Bu Linda. Silakan Bu Linda melaksanakan coachingnya. Nanti setelah ini kita ngobrol lagi ya Bu Linda ya. Iya Bu Oke. Hatrida. Terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Neng. Apa kabar Bu Neng? Alhamdulillah sehat. Bu Linda gimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Neng. Ada apa Bu Neng menurut saya Bu Neng? Ini Bu Linda, saya ingin menceritakan tentang hasil supervisi saya kemarin. Iya Bu Neng, silahkan Bu Neng. Saya sudah melaksanakan supervisi, saya sudah merasa lega. Cuman setelah saya lihat RPP kembali, ada yang tertinggal dari pelaksanaan pembelajaran saya kemarin. Iya Bu Neng. Terus menurut Bu Neng, apa yang akan kita dapatkan setelah kita berdiskusi siang ini Bu? Tentunya saya ingin dapatkan solusi atau gagasan dari permasalahan yang saya hadapi, Bu Linda. Bisa Bu Neng ceritakan detailnya seperti apa Bu Neng? Gini, saya udah di supervisi, saya udah lega, kemudian saya lihat EPP kembali, ternyata ada yang tertinggal. Jadi saya dari tahapan yang ada dalam RPP, ada kegiatan yang waktunya tidak sesuai dengan yang ada di dalam RPP, sehingga saya melakukannya agak lama dari jadwal yang telah saya susun di dalam RPP. Seperti itu Bu Neng ya. Kalau skala 1 sampai 10, kira-kira yang sudah Bu Neng lakukan dari segi proses berada pada angka berapa? Kalau saya lihat dari segi nilai 1 sampai 10, proses yang telah saya laksanakan kemarin itu nilainya di angka 7. Di angka 7 ya.
apa kekuatan Bu Neng untuk memperbaiki? Kekuatan yang saya ada untuk memperbaiki dari masalah yang saya hadapi ini adalah saya memiliki RPP. Tentunya RPP yang saya buat itu jelas tentang waktu yang saya gunakan di setiap tahapan di dalam RPP, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tidak ada lagi yang terlupakan. Ya, itu Linda. Jadi itu ya Bu Neng ya. Apa halangan dan hambatan yang Neng temui dalam melaksanakan RPP tersebut? Halangannya di situ seperti dibilang tadi bahwa saya ada melakukan pembelajaran di satu tahap, yaitu di diskusi. Saya itu berlama-lama dengan siswa. Kenapa? Karena siswanya asik sehingga saya terbawa dalam keasikan siswa itu dalam pembelajaran. Saya senang lihat siswa belajar saat itu, dan siswa pun juga senang apa yang dilaksanakan di saat itu. Jadi Bu Neng kelupaan waktu karena terlalu mengikuti alurnya siswa yang ya. Menurut Bu Neng apa solusinya, Bu Neng? Ya, solusinya di sini apa yang setelah saya buat di dalam RPP tentunya saya laksanakan sesuai dengan waktu yang sudah saya susun atau saya rancang dalam RPP menurut tahapan yang ada. Seperti itu ya. Ya. Jadi Bu Neng berencana akan melaksanakan apa yang ada pada RPP, termasuk dengan konsistensi terhadap waktunya ya Bu Neng. Iya Bu Linda. Apa strategi yang akan Bu Neng lakukan? Ya, strateginya ya di setiap tahapan itu di dalam pembelajaran saya akan buat alokasi waktunya dengan jelas, sehingga apa yang telah saya buat itu memang betul-betul saya laksanakan. Dari itu saya juga meminta siswa dari setiap tahapan itu saya informasikan ke siswa, sehingga siswa pun bisa membantu saya nanti dalam mengingatkan, sehingga dalam proses diskusi nanti saya tidak berlama-lama dan saya tetap konsisten dengan apa yang saya buat di dalam RPP. Itu Bu Linda. Iya Bu Neng. Berarti itu termasuk strategi yang akan Bu Neng laksanakan pada rencana aksi nantinya. Ya. Kapan kira-kira waktunya akan Bu Neng terapkan ini? Tentunya dalam penerapannya saya akan lakukan di pembelajaran berikutnya. Sehingga di pembelajaran itu memang betul-betul saya melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan di RPP memang terlaksana dengan baik, dan melihat kembali RPP yang telah saya buat. Jadi itu yang saya lakukan nantinya. Itu apa tolak ukurnya Bu Neng? Kalau tadi proses yang sudah Bu Neng lakukan berada pada angka 7 ya. Sekarang tolak ukurnya Bu Neng ingin mencapai angka berapa? Tentunya dari kegiatan pembelajaran itu saya akan lebih baik dari yang kemarin. Jadi nilai yang akan saya targetkan adalah di angka 9. Di angka 9 Bu Linda. Iya Bu Neng ya. Bu Neng akan mencapai, insya Allah akan mencapai angka 9 ya Bu Neng ya. Apa komitmen Bu Neng terhadap rencana aksi yang akan dilakukan? Tentunya komitmen yang saya lakukan di sini adalah saya memang betul-betul harus memanage waktu dengan baik. Kalau perlu saya akan memakai stopwatch. Stopwatch. Jadi setiap pelaksanaannya saya tahu ada yang mengingatkan, ada yang mengingat bagi saya, sehingga pembelajaran itu memang betul-betul terlaksana dengan baik. Siswa pun senang dengan pembelajaran, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Oke Bu Neng. Tadi Bu Neng berencana akan menggunakan stopwatch ya. Stopwatch untuk mengingat waktu. Kemudian
siapa yang bisa membantu Bu Neng untuk tetap komit terhadap apa yang sudah Bu Neng rencanakan? Tentunya kalau itu kan berpulang ke saya. Jadi tentunya saya pun meminta bantuan ya. Tentunya pada saat pembelajaran yang ada yang bisa membantu saya adalah siswa. Jadi makanya kepada siswa saya juga menginformasikan setiap waktu diskusi 20 menit. Nah, jadi nanti siswa mengingatkan saya. Jadi siswa mengingatkan saya, Bu, waktunya sudah habis, sudah 20 menit. Nah, berarti saya harus komitmen dengan waktu yang sudah ditentukan, dan dengan bantuan siswa itu mengingatkan saya sehingga saya tidak ada melewati terlewatkan tahapan yang sudah saya rencanakan. Oh, seperti itu Bu Neng ya. Jadi Bu Neng meminta bantuan dari siswa untuk mengingatkan terhadap waktu Bu Neng ya. Ya. Berarti waktu ini yang diingatkan apa untuk ketika tes saja nantinya atau di setiap sintak pembelajaran yang akan diingatkan oleh siswa ini? Tentunya kalau dari segi tahapan dari tahapan awal itu kita sudah tahu tahapan awal. Cuman yang terlalu asik bagi saya kemarin kan dalam diskusi. Jadi mungkin dalam diskusi itu saya meminta siswa untuk mengingatkan atau melihat waktu berapa lama waktu yang sudah terpakai dalam diskusi. Jadi pada saat waktu yang sudah ditentukan berakhir ya siswa dan saya juga pun mematuhi waktu yang sudah direncanakan di awal. Seperti itu Bu Neng ya. Berarti Bu Neng meminta bantuan dari siswa yaitu ketika peserta didik mengerjakan LKPD atau berdiskusi ya Bu Neng ya, supaya tidak terlarut dengan alurnya siswa. Ya. Oke Bu Neng, apa tindak lanjut Bu Neng terhadap rencana aksi yang sudah Bu Neng rencanakan tadi? Ya. Tindak lanjut untuk kedepannya apa yang sudah saya buat dalam RPP setiap tahapannya mulai dari awal kegiatan inti dan penutup saya rancang waktunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Kemudian saya meminta bantuan ke siswa untuk mengingatkan waktu alokasi terutama yang berhubungan dengan siswa diskusi, itu saya minta siswa. Dan setelah pembelajaran pun nanti saya akan melihat kembali apa tahapan sudah terlaksana tahapan yang sudah saya rencanakan, sehingga dalam proses pembelajaran itu bisa saya tingkatkan lagi sehingga apa yang saya inginkan bisa diwujudkan. Iya Bu Neng, saya sangat setuju dengan rencana yang akan Bu Neng terapkan pada pertemuan berikutnya. Semoga berhasil ya Bu Neng ya, dan Bu Neng merasa puas dengan apa yang ingin Bu Neng dapatkan dalam proses pembelajaran yang selama ini belum tercapai sekitar 100%, nanti akan bisa tercapai minimal 90% atau angka 9 yang Bu Neng sampaikan tadi. Iya Bu Linda, yang saya harapkan. Baiklah Bu Neng, semoga apa yang akan Bu Neng laksanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Neng ya. Ya, saya pun juga begitu. Terima kasih Bu Linda sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi solusi hari ini bisa saya terapkan di pembelajaran berikutnya sehingga permasalahan ini tidak muncul lagi di pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih Bu Linda. Iya, sama-sama Bu Neng. Nanti saya dengar lagi curhatan Bu Neng yang berikutnya ya Bu Neng ya. Ya. Semoga ini nanti Bu Neng setelah menerapkan ini cerita lagi dengan saya Bu Neng ya. Jangan cuma itu yang saya harapkan. Jadi kita ini saling berbagi untuk saling melengkapi. Sehingga apa yang kita laksanakan untuk siswa itu bisa kita wujudkan. Itu Bu Linda. Iya Bu Neng. Bu Neng maaf ya, saya ada jam mengajar lagi nih Bu Neng. Ya saya juga ada mengajar beberapa menit lagi Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Iya Bu Neng. Terima kasih. Sama-sama Bu Neng. Oke Bu Linda, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Linda ya. Nah, kita minta waktu sebentar ya Bu Linda ya. Iya boleh Bu Linda. Nah, ini ada yang mau saya tanyakan kepada Bu Linda. Bu Linda kan sudah melaksanakan coaching tadi. Iya. Apa saja yang sudah Ibu Linda lakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu Linda? Yang sudah saya lakukan Bu Atrida, saya sudah menerapkan alur Tirta, di mana alur ini sudah dimulai dari tujuan, identifikasi,
rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian prinsip coaching juga sudah saya terapkan dalam proses menggali si coaching. Kemudian yang ketiga, saya juga sudah menerapkan mendengarkan dengan aktif, sehingga coach saya mampu menemukan ide atau solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Oke, jadi sudah melakukan tadi ya yang namanya kita. Oke, memang dari pengamatan saya sebagai pengamat ya Bu Linda ya, sebagai pengamat saya juga sudah melihat tadi Bu Linda sudah melaksanakan alur tirta. Ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawabnya. Di samping itu saya juga sudah mencatat Bu Linda sudah melaksanakan kompetensi inti yang akan dikembangkan secara spesifik tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sana saya sudah melihatnya kalau Bu Linda sudah melaksanakannya. Oke. Menurut Bu Linda, untuk yang akan datang kompetensi apa lagi yang ingin Bu Linda kembangkan? Yang ingin saya kembangkan untuk coaching yang akan datang buat Trida, yaitu kehadiran penuh. Karena tadi ketika saya melakukan coaching, rasanya saya belum seutuhnya menghadirkan kehadiran penuh pada diri saya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh gitu. Jadi Bu Linda untuk yang akan datang akan mengembangkan lagi yang namanya kehadiran penuh ya Bu Linda ya. Iya. Oke Bu Linda. Ya baiklah Bu Linda. Itu saja yang saya tanyakan tentang Bu Linda setelah melakukan coaching. Mudah-mudahan di waktu lain waktu untuk coaching berikutnya Bu Linda bisa mengembangkan yang lain lagi sebenarnya dari potensi yang Bu Linda miliki. Terima kasih Bu Linda ya. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Azida. Waalaikumsalam Bu Neng. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu Neng. Bu Neng apa kabar? Ya, alhamdulillah baik ya. Bu Azida, hari ini kita akan melakukan coaching. Untuk itu sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan rubrik dari penilaian dari percakapan coaching yang akan dilakukan nanti. Bu Azida, prinsip coaching itu kan ada 3. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi itu yang dinilai nantinya. Kemudian akan saya beberapa pertanyaan. Nah di sini yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Kompetensi coaching akan kembangkan nantinya yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi menurut Bu Azida kompetensi yang akan dikembangkan nanti itu ada 3. Nah, jadi dari yang 3 itu yang mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Yang lebih spesifik saya kembangkan Bu Neng, yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa fokus kepada coach, bisa menyimak apa yang dikatakan oleh coach saya. Ya, berarti itu ya yang spesifik itu mendengarkan aktif. Jadi untuk itu indikator apa yang akan dicapai nanti sehingga tujuan pengembangan itu bisa terwujud nanti? Saya nanti ingin coach saya Bu Neng menemukan solusi atau masalahnya sendiri dengan menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri coach saya. Kemudian dengan mendengarkan aktif, berarti saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, sehingga bisa menggali semua apa yang ide-ide yang mau dilaksanakan oleh coach saya. Oh ya begitu. Berarti di sini Bu Azida sudah menentukan indikatornya. Jadi untuk itu silahkan dilanjutkan untuk percakapan coachingnya Bu Azida. Terima kasih Bu Neng. Iya sama-sama. Terima kasih Bu Azida. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Hatrida. Bu Linda apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Oke, dengar-dengar Bu Linda ada yang mau disampaikan. Iya Bu. Apa yang mau Bu Linda sampaikan? Masalah tentang Alsa Bu. Masalah tentang Alsa ya Bu Linda. Iya. Ya. Dari percakapan kita ini, menurut Bu Linda apa yang ingin Bu Linda dapatkan? Saya ingin menemukan ide, solusi terhadap permasalahan Alsa ini Bu. Gitu. Jadi Bu Linda ingin menemukan solusi atau ide ya dengan permasalahan Alsa tadi ya Bu Linda ya. Iya. Oke, bisa Bu Linda ceritakan apa permasalahannya Bu Linda? Gini Bu, Alsa setelah menerima reformat kemarin itu udah nggak masuk-masuk. Ia pun masuk persentasenya sekitar 50% lah Bu, dalam waktu sebulan ya Bu ya.
Oh, jadi Alsa ini ke sekolah dalam pembelajaran setelah terima rapor MIT ya Belinda ya, masuk hanya 50% ya. Iya. Oke, jadi itu masalahnya Belinda ya. Menurut Bu Linda, sekarang ini dari nilai 1 sampai 10, bagaimana kehadiran Alsa ini dalam belajar Bu Linda? Dan skala 1 sampai 10 paling berada pada angka 5, Bu. Oh, jadi pada angka 5. Iya. Kenapa gitu Bu Linda? Angka 5. Ini pengamatan kita dari sebulan setelah terima rapor MIT, seminggu dia hadir, seminggu tidak, seminggu kemudian hadir, kemudian tidak lagi. Oh, jadi Alsa ini kehadirannya kadang hadir, kadang tidak, kadang hadir, kadang tidak. Iya. Itu dalam sebulan ini ya Bu Linda. Iya. Ya. Oke. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, menurut Bu Linda, di level berapa kehadiran Alsa ini Bu Linda? Iya, di level 5 tadi. Bu Linda ingin meningkatkannya di level berapa? Kalau bisa di angka 9. Angka 9. Iya, karena kan syarat untuk kenaikan kelas itu minimal kehadiran 85%. Jadi di angka 9 dia sudah berada pada tahap aman. Oke, jadi Bu Linda ingin meningkatkan Alsa ini ke kehadirannya di angka 9 karena supaya tuntas belajar nih ya Bu Linda ya, karena 85 ya Bu Linda ya. Iya. Oke. Usaha atau strategi apa yang akan Bu Linda lakukan kepada Alsa ini Bu Linda? Saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, dengan guru BK untuk melihat rekapan kehadirannya setiap hari Bu Hatrida. Kemudian kalau memungkinkan saya juga akan melakukan koordinasi dengan teman dia sekelas. Oh gitu. Jadi Bu Linda akan melihat rekapan dengan mata pelajaran, guru mata pelajaran, kemudian dengan guru BK dan juga dengan teman sekelasnya ya Bu Linda ya. Oke. Menurut Bu Linda, strategi apa yang mungkin akan Bu Linda lakukan lagi untuk Alsa ini supaya didatangkan di sekolah Bu Linda? Iya. Itu kan dari segi kita yang di sekolah ya Bu ya. Saya juga mau melakukan kunjungan rumah Bu Hatrida untuk melihat bagaimana latar belakangnya Alsa ini di rumah gitu. Ada nggak sesuatu permasalahan yang menyebabkan dia nggak datang ke sekolah? Oke, jadi Bu Linda ingin supaya Alsa ini melakukan kunjungan rumah, Bu Linda juga akan lakukan ya, supaya itu mungkin alternatif lain yang lain akan strategi yang lain ya Bu Linda. Oke. Apa komitmen yang akan Bu Linda lakukan terhadap Alsa ini? Komitmen saya yaitu terhadap peraturan yang ada di sekolah Bu Hatrida, yaitu peraturan akademik yang sudah dirancang oleh pihak sekolah yang tertuang di dalam KTSP. Tentu saya harus berdasarkan aturan-aturan yang jelas juga Bu Hatrida. Jadi tergantung lihat peraturan sekolah ya Bu Linda ya. Iya. Ya, karena itu merupakan harus diikuti oleh siswa ya Bu Linda. Iya. Ya. Oke. Dalam melaksanakan strategi ini nanti Bu Linda, siapa yang akan membantu Bu Linda? Yang pertama guru mata pelajaran, yang kedua guru BK, yang ketiga temannya si Alsa tadi, kemudian yang keempat orang tua yang akan memberikan informasi kepada kita, kemudian yang berikut kepala sekolah sebagai orang yang mengetahui kalau kita melakukan proses terhadap Alsa, kemudian yang berikut adalah wakil kesiswaan karena ini juga di bawah naungan wakil kesiswaan. Oh, jadi Bu Linda di sini mau berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah gitu ya Bu Linda ya, termasuk dengan kepala sekolah, murid gitu ya, termasuk mungkin ada orang tua mungkin juga ya Bu Linda ya. Oke. Kemudian rencana tindak lanjut Bu Linda dengan strategi ini apa Bu Linda? Saya akan berusaha komitmen untuk menerapkan ini Bu Hatrida sampai permasalahan Alsa ini selesai. Oh, gitu. Jadi Bu Linda akan berkomitmen ya agar permasalahan Alsa ini selesai gitu ya, menemukan solusinya gitu ya Bu Linda ya. Menurut Bu Linda kapan Bu Linda akan merealisasikan strategi ini? Karena strategi ada beberapa tadi, dalam waktu dekat saya akan berusaha strategi 1 dan 2 dulu. Dari 4 tadi strategi 1 dan 2 ya Bu Linda yang akan Bu Linda laksanakan dalam waktu dekat. Karena itu mungkin yang lebih mudah mungkin ya Bu Linda. Tadi yang pertama tadi apa Bu Linda? Guru mata pelajaran dengan guru BK. Oke, itu mungkin yang lupa. Oke, Bu Linda, dari percakapan kita kan panjang dari tadi nih Bu Linda, apa yang bisa Bu Linda simpulkan dari percakapan kita? Yang dapat saya simpulkan, yang pertama saya akan melakukan koordinasi dengan guru BK, kemudian yang kedua melaksanakan koordinasi dengan guru mata pelajaran, yang ketiga melakukan koordinasi dengan temannya Alsa, yang keempat melakukan kunjungan rumah terkait permasalahan Alsa. Kemudian
dalam waktu dekat saya akan melakukan strategi 1 dan 2. Kemudian saya tindak lanjuti, saya lihat, saya evaluasi. Kalau seandainya strategi 1 dan 2 sudah membuahkan hasil, saya berhenti sampai di sana. Tapi kalau belum mencapai angka 9 tadi, saya akan lanjut pada strategi 3 dan 4. Oke. Jadi Belinda akan melaksanakan 4 tadi ya. Iya. Tapi nanti pasti ada yang 1 dengan 2 dulu. Iya. Dalam tertentu waktunya ya Belinda ya. Iya. Oke. Luar biasa ya ide-ide dari Bu Linda tentang supaya Alsa ini hadir ke sekolah ya Bu Linda ya. Nah, mudah-mudahan Alsa murid Bu Linda ini nanti bisa rajin ke sekolah dan bisa naik kelas ya Bu Linda, karena kehadirannya mencukupi untuk naik kelas tuntas ya Bu Linda ya. Iya. Semoga mudah-mudahan bisa ya Bu Linda. Oke. Bagaimana perasaan Bu Linda sekarang ini setelah mendapatkan solusi dari percakapan kita tadi? Alhamdulillah Bu Hatrida, saya merasa puas dan sangat senang. Akhirnya saya menemukan solusi dan menentukan apa rencana yang akan saya lakukan terhadap Alsa ini. Semoga nantinya Alsa bisa naik kelas dan tidak tertahan gara-gara kehadirannya yang tidak sampai 90% ke atas. Oke, jadi kita sama-sama berdoa ya Belinda ya, semoga anak kita Alsa ini bisa naik kelas karena kehadirannya tuntas ya Belinda ya, di atas 85 gitu ya Belinda, 55%. Nah, oh ya Belinda, saya ada jam mengajar nih Bu Linda. Iya Bu Hatrida, tidak apa-apa Bu Hatrida, saya juga mau membimbing anak olimpiade Bu Hatrida. Oke. Terima kasih sangat atas bantuan Bu Hatrida sehingga saya menemukan solusi terhadap permasalahan anak saya Bu Hatrida ya. Oke, cuman nanti Bu Linda setelah strategi Bu Linda lakukan, nanti ngobrol-ngobrol dengan saya lagi ya Bu Linda ya. Boleh. Saya ingin tahu hasilnya bagaimana Alsa ini nanti. Iya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hatrida. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Hatrida. Waalaikumsalam Bu Neng. Kita sambung ya pembicaraan kita sebelumnya ya. Jadi Bu Hatrida kan sudah melakukan coaching ya, dengan Bu Linda. Jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dari indikator pencapaian yang Ibu inginkan tadi? Dalam coaching tadi saya sudah melaksanakan alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Kemudian dalam coaching juga saya sudah menerapkan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Dia berdasarkan proses tadi pengamatan saya, Ibu sebagai coach dan Bu Linda sebagai coaching telah melaksanakan proses coaching dengan lancar, dengan baik, sudah sesuai dengan alur kita seperti yang Ibu utarakan tadi, dan indikator yang Ibu inginkan tadi sudah juga terpenuhi. Jadi untuk itu, untuk meningkatkan percakapan coaching itu perlu ditingkatkan. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi? Saya ingin meningkatkan kalau seandainya coaching dalam coaching lagi, yaitu kehadiran penuh mungkin Bu, akan saya tingkatkan, karena dengan kehadiran penuh saya bisa akan menyimak lebih fokus, kemudian bisa mendengarkan lebih aktif lagi gitu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya. Berarti memang itu yang perlu ditingkatkan. Secara apa Ibu sudah melaksanakan dengan baik. Jadi kalau itu yang menjadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi, berarti mudah-mudahan untuk kedepannya proses percakapan coaching tadi bisa ditingkatkan lagi. Ya itu yang bisa saya berikan masukan buat Linda untuk kali ini. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Linda. Bu Neng mau melakukan coaching ya hari ini? Iya. Begini Bu Neng, saya sebagai pengamat ingin menyampaikan bahwa diskusi kita ini yaitu ingin menyampaikan rubrik penilaian coaching Bu Neng. Ya. Saya nanti akan mengamati dan menilai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, di dalam penilaian coaching nanti saya akan menilai apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta, sudah mendengarkan dengan rasa, kemudian apakah proses yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Bu Neng,
kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti di dalam coaching yang akan dilakukan? Tentunya kompetensi yang akan saya pakai dalam percakapan coaching nanti adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga ini yang mana yang lebih spesifik Bu Neng akan kembangkan? Yang spesifik mungkin yang akan saya kembangkan di sini dari 3 kompetensi itu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh Ya. ya Bu Neng ya. Oke Bu Neng. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Bu Neng? Saya di sini memang betul-betul menghadirkan penuh, mendengarkan dengan fokus apa yang disampaikan oleh coach saya nanti dalam menyampaikan permasalahannya nanti Bu Linda. Oke Bu Neng, selamat melakukan coaching ya Bu Neng ya. Nanti setelah proses coaching selesai kita ngomong-ngomong lagi ya Bu Neng ya. Ya Bu Linda, terima kasih. Ya sama-sama Bu Neng. Assalamualaikum Bu Neng. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam. Bu Neng bisa minta waktunya sebentar? Bisa Bu Tin. Ada yang disampaikan Bu Neng. Ya silakan. Mau ngomong apa yang mau dibicarakan dan apa tujuannya? Oh, tujuannya Bu Neng, di sini saya bicarakan sama Bu Neng supaya saya bisa menemukan ide atau solusi Bu Neng dengan masalah saya dengan anak yang bernama Gilang Bu Neng. Oh begitu. Ibu Tin ada masalah dengan yang namanya Gilang. Ya. Berarti coba diceritakan apa permasalahan yang terjadi itu. Oh, gini Bu Neng, anak ini kan kelas 11 TPM 2 Bu Neng. Jadi anak ini kehadirannya hadir terus Bu Neng. Sudah berapa bulan ini hadir dia Bu Neng. Tapi di dalam kelas itu Bu Neng dia tidak mengerjakan tugas kalau disuruh Bu Neng. Dia hanya sekedar ganggu-ganggu temannya. Kalau nggak dia main HP Bu Neng. Kalau tidak dia keluar masuk kelas Bu Neng. Nah itu yang membuat saya agak bingung Bu Neng bagaimana mengatasi masalah Gilang ini Bu Neng. Berarti anak ini masalahnya sering keluar masuk, tidak mengerjakan tugas dan main HP. Jadi apa tujuan akhir dari permasalahan yang buat dapur ini? Saya inginnya Bu Neng, anak saya yang namanya Gilang ini hadir di dalam pelajaran saya, setiap masuk setiap bulan pelajaran saya. Kemudian kalau dapat dia setiap masuk kelas saya, dia mengerjakan tugas apa yang saya berikan seperti teman-teman yang lain Bu Neng, dan dia juga mau mendiskusikannya nanti dengan teman-temannya diskusi Bu Neng. Itu Bu Neng. Jadi Bu Tin mengharapkan dia mengerjakan tugas, kemudian hadir di kelas fokus dan tidak keluar. Berarti ini Bu Tin merupakan kekuatan. Jadi kekuatan apa yang dia miliki? Oh, yang kekuatan yang saya miliki Bu Neng dalam pembelajaran mungkin ya Bu Neng ya, saya mungkin bisa minta sama temannya mungkin ya Bu Neng ya, saya minta bantuan sama buat temannya untuk mau membantu Gilang ini mungkin ya Bu Neng ya, untuk menyelesaikan apabila dia terkendala dengan pekerjaan tugasnya Bu Neng. Apabila dia tidak mengerti, dia mau menanyakan dengan temannya dan temannya ini mungkin mau membantunya mungkin itu Bu Neng. Berarti kalau kita lihat skala 1 sampai 10, di posisi Gilang ini berada di posisi mana? Kalau menurut saya Bu Neng mungkin berada di posisi angka 5 Bu Neng. Yang kelima. Berarti di sini Bu Tin anak ini belum menunjukkan skala yang di atas atau skala 10 yang idealnya kan 10. Ya. Ini berarti apa solusi yang bisa Ibu kerjakan atau lakukan? Kalau menurut saya solusi yang saya bisa lakukan Bu Neng, mungkin di dalam kelas saya akan memberikan metode-metode pembelajaran yang menarik mungkin Bu Neng, yang mungkin di dalam lokal itu nanti Gilang jadinya betah di kelas itu jadinya Bu Neng, sehingga dia tidak akan keluar masuk lagi. Lalu meminta temannya Gilang ini untuk membantu dia mau mengerjakan tugasnya sehingga dia tugasnya selesai Bu Neng gitu. Di sini Ibu mengharapkan Gilangnya mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diminta. Hambatan yang ditemui dalam proses pembelajaran kalau ya ada sehingga tujuan pembelajaran ini tercapai, gimana Bu Tin? Hambatan kalau menurut saya ya Bu Neng ya, dalam pembelajaran saya pembelajaran saya agak monoton mungkin Bu Neng. Jadi ice breakingnya agak kurang saya lakukan. Jadi kedepannya akan saya usahakan ada ice breaking lagi Bu Neng.
berarti di sini menyebabkan anak ini tidak betah tadi di kelas disebabkan oleh ibu belum maksimal, itu skripsinya kurang, kemudian metode pembelajarannya yang tidak menarik ya. Jadi itu apa rencana untuk kedepannya? Rencana saya ke depannya Bu Neng, saya akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, seperti quizzes, seperti apa yang lain-lain ya Bu Neng ya, Google Form. Pokoknya anak ini yang namanya Gilang ini betah di kelas, jadi dia tidak akan keluar masuk lagi dan tidak akan mengganggu temannya lagi dalam belajar, dan akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru ini. Berarti di sini Ibu akan merubah cara belajar Ibu ya, menggunakan quizzes, kemudian pakai Google Form, berarti menyebabkan anak itu betah. Dan apa ukuran keberhasilan anak ini? Ukuran keberhasilannya, kalau nanti Gilang ini setelah saya melakukan rencana tadi ya Bu Neng ya, Gilang ini yang jelas nilainya naik ya Bu Neng ya, keadilannya tetap hadir, kemudian dia dalam kelas itu tidak main HP lagi, dalam kelas itu dia tidak mengganggu teman lagi, dalam kelas dia mau mengerjakan tugas yang disuruh kerjakan oleh guru. Berarti di sini untuk mencapai keberhasilan tadi, rutin tentunya supaya ini berkelanjutan, berarti ada komitmen ya. Jadi apa komitmen yang bisa Ibu lakukan untuk melakukan keberhasilan ini? Komitmen yang akan saya lakukan Bu Neng, saya akan bekerja sama dengan wali kelas, kemudian nanti saya akan meminta orang tua juga dengan guru BK serta teman-teman Gilang mungkin, supaya komitmen saya ini bisa terlaksana nanti Bu Neng. Jadi itu komitmen Ibu ya, melibatkan orang lain ya, orang tua, guru BK, wali kelas. Jadi di sini apa tindak lanjut untuk kedepannya? Tindak lanjut kedepannya, saya akan mengusahakan Gilang ini hadir di dalam kelas setiap pembelajaran dengan saya. Kemudian Gilang ini selalu mengerjakan tugas-tugas apa yang saya berikan, dan Gilang ini mau menanyakan juga kepada teman-temannya apa tugas yang akan dilaksanakan, apa yang disuruh guru. Kemudian Gilang ini betah di kelas dan tidak keluar masuk lagi dalam kelas ini. Berarti itu yang komitmen yang akan Ibu laksanakan untuk kedepannya. Berarti di sini dari pembicaraan kita tadi Ibu telah menemukan solusi ya. Berarti coba bisa kita simpulkan pembicaraan kita kali ini, sehingga untuk kedepannya dalam proses pembelajaran permasalahan itu bisa diatasi. Jadi dari pembicaraan tadi Bu Neng, yang dapat saya simpulkan, berarti Gilang ini dalam kelas, supaya dia mau hadir dalam kelas ya Bu Neng, saya akan memberikan yang namanya metode-metode yang menyenangkan, seperti ice breaking ya Bu Neng ya, kemudian mode-mode pembelajaran yang menarik supaya Gilang ini betah di kelas. Kemudian saya juga akan bekerjasama dengan teman-temannya untuk membantu dia dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian saya akan berkoordinasi mungkin dengan guru wali kelasnya, supaya Gilang ini diperhatikan ya Bu Neng ya, lebih diperhatikan, karena dalam pembelajaran dia juga jarang mengerjakan tugas tadi itu Bu Neng, maka saya akan meminta tolong sama wali kelas untuk mengingatkan terus gitu ya Bu Neng ya. Berarti itu ya yang bisa solusi yang udah Ibu peroleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan permasalahan Gilang di kelas bisa nyaman, bisa mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas. Seperti permasalahan awalnya dia tidak mengerjakan tugas, jadi mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Oke Bu Tin, mungkin untuk hari ini saya pun juga ada kegiatan yang lain. Terima kasih Bu Tin telah percaya untuk menceritakan permasalahan Bu Tin ke saya. Saya terima kasih ya Bu Neng ya, karena Bu Neng sudah mendengarkan permasalahan saya. Jadi saya merasa senang karena ada solusi yang akan saya kerjakan untuk masalah Gilang ini Bu Neng. Terima kasih ya Bu Neng. Ya, sama-sama Bu Tin. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya ya. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Linda. Bu Neng sudah melakukan coaching tadi ya. Sudah. Bu Hadrida. Di sini saya ingin menyampaikan Bu Neng, atau ingin bertanya dengan Bu Neng, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu Neng?
setelah saya melakukan coaching, ya saya sudah melakukan coaching dengan percakapan menggunakan alur Tirta. Itu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian sehingga alur Tirta ini bisa membantu saya menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching, sehingga permasalahan yang dimiliki oleh coaching bisa dicarikan solusinya. Nah, si coaching sendiri yang menemukannya. Nah, saya hanya menuntun. Iya. Apa yang Bu Neng sampaikan juga sudah saya lihat tadi waktu ketika melakukan pengamatan dan observasi ya Bu Neng ya. Memang tadi Bu Neng sudah melakukan alur Tirta, kemudian sudah memakai prinsip coaching, kemudian sudah mendengarkan dengan rasa, itu sudah terlihat tadi ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih Bu Neng ya, yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Neng kembangkan nanti ketika akan melakukan coaching yang berikutnya? Jadi ya tadi saya melakukan coaching yang saya pakai adalah mendengarkan aktif. Nah, jadi untuk berikutnya kegiatan percakapan coaching yang akan saya lakukan, saya akan kembangkan adalah mengenai kehadiran penuh dan menggunakan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa membantu coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, gitu ya. Oke Bu Neng, berarti kompetensi yang akan Bu Neng kembangkan pada coaching berikutnya menggunakan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Iya, ya. Oke, semoga sukses untuk coaching-coaching berikutnya ya Bu Neng ya. Terima kasih atas makannya Bu Linda. Iya, sama-sama Bu Neng. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kami. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.